warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Di video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai cerpen. Lebih tepatnya, yaitu mengidentifikasi unsur cerpen. Sebelum ke pokok pembahasan, perkenalkan nama saya Asria Oktaviani. Saya salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Purwakarta, Prodi PGSD semester 1. Langsung saja, yuk pahami dan simak videonya. Sebelum kita mengetahui ada apa saja dalam mengidentifikasi unsur cerpen, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu cerpen. Cerpen merupakan kependekan atau ringkasan dari cerita pendek. Cerpen merupakan karangan yang berbentuk prosa tulis naratif serta bersifat fiktif. Dan cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memaparkan kisah maupun cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya yang dituangkan melalui cerita pendek. Ciri-ciri cerpen. Pertama, cerpen mempunyai ciri terdiri dari maksimal 10.000 kata. Kedua, pada cerpen, cerita berpusat pada beberapa tokoh tertentu saja yang dianggap sebagai tokoh penting. Dan yang ketiga, tokoh dan penokohan dalam cerpen hanya mempunyai satu masalah saja, sehingga konflik yang ditimbulkan pada cerpen cenderung konflik tunggal. Unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen. 1. Tema, yaitu berisi topik. Contohnya pendidikan, alam, agama, dan lain sebagainya. 2. Latar, yaitu berisi tempat terjadinya suatu peristiwa, yang meliputi latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. 3. Tokoh, yaitu berisi tokoh siapa saja yang terlibat dalam cerpen. 4. Penokohan, yaitu berisi perwatakan pada tokoh yang terlibat dalam cerpen. 5. Alur, berisi jalannya cerita dari awal sampai akhir. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 6. Sudut pandang. Sudut pandang berisi posisi pengarang. Sudut pandang ada 2, sudut pandang orang pertama serta sudut pandang orang yang ketiga. 7. Amanat, yaitu berisi seputar pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Bisa berupa amanat sosial, keagamaan, moral, maupun budaya. Dan yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa bagian dari unsur ekstrinsik. Gaya bahasa berkaitan dengan pilihan diksi pengarang, yaitu gaya bahasa formal atau gaya bahasa non-formal. Identifikasi cerpen. Identifikasi cerpen dibagi menjadi 3. 1. Plot atau alur. 2. Penokohan. Dan yang ketiga, latar. Kita bahas yang pertama, yaitu plot atau alur. Alur disebut juga jalan cerita. Bentuk alur berupa peristiwa-peristiwa yang disusun secara berkaitan menurut hukum sebab akibat dari awal sampai akhir cerita. Macam-macam alur cerita dibagi menjadi 2, secara kualitatif dan secara naratif waktu. Secara kualitatif, alur cerita terbagi menjadi 2, yaitu alur erat dan alur longgar. Pada alur erat, hubungan peristiwa satu dengan lainnya sangat erat, padu, sehingga tidak mungkin ada bagian cerita yang diambil bagiannya saja. Alur jenis ini saling terikat antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Sedangkan alur longgar, ada bagian cerita yang diambil dari cerita yang telah diuraikan sebelumnya. Disebut longgar karena adanya degresi atau masuknya peristiwa lain ke dalam cerita tersebut. Yang kedua, secara naratif waktu. Alur cerita terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran.
Alur maju yaitu alur atau jalan cerita yang disusun berdasarkan urutan waktu dan urutan peristiwa. Sedangkan alur mundur yaitu alur atau jalan cerita yang mengembalikan cerita ke masa atau waktu sebelumnya. Dan yang terakhir, alur campuran yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Cerita bergerak dari bagian tengah menuju ke awal, dilanjutkan ke akhir cerita. Dan alur mempunyai beberapa tahapan yang meliputi 1. Tahap pengenalan atau exposition. 2. Tahap peristiwa atau complication. 3. Tahap muncul konflik atau rising action. 4. Tahap konflik memuncak atau turning point. Dan yang kelima, tahap penyelesaian atau resolution. Sekarang mengenai penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Sementara tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Di sini ada teknik penggambaran tokoh. Yang pertama, teknik analitik, yaitu karakter atau sifat dari tokoh cerita diceritakan secara langsung oleh pengarang. Yang kedua, teknik dramatik, yaitu karakter atau sifat tokoh dikemukakan melalui penggambaran tertentu. Misalnya fisik dan perilaku tokoh, lingkungan kehidupan, dialek bahasa, jalan pikiran, dan lewat gambaran tokoh lain. Jenis-jenis penokohan. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita, atau biasa yang kita kenal dengan berwatak baik. Kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menjadi penentang cerita. Bisa kita katakan yang berwatak jahat ya, yang menyebabkan konflik dan dibenci oleh pembaca dan pendengar. Dan yang ketiga, tokoh iritagonis, yaitu sebagai tokoh pembantu atau kita sebut dengan penengah, baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai latar. Setiap cerita pasti terjadi pada waktu, tempat, dan suasana tertentu. Ketiga jenis itulah yang disebut latar atau setting. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai cerpen. Sampai jumpa di video berikutnya ya.